Sebenarnya guru gembul ataukah mereka para pembela Ba'alwi yang buta ilmu dan iman? Karena banyak sekali setelah debat itu beredar video-video yang mengatakan bahwa guru gembul liberal, guru gembul sesat, karena ternyata tidak bisa membedakan antara ilmu dan iman. Nah, mari kita buka nih. Sebenarnya yang buta tentang masalah ilmu dan iman itu guru gembul ataukah mereka? Mari kita kaji bareng-bareng. Al-farqu bainal ilmi wal imani. Al-farqu perbedaan bainal ilmi di antara ilmu wal imani dan iman. Al-ilmu idraku syai'i ala haqiqatihi. Ilmu idraku syai'i yaitu mendapati sesuatu ala haqiqatihi di atas hakikatnya. Di dalam kata yang lain menggunakan bi haqiqatihi dengan hakikatnya. Nah, hakikat sesuatu itu bisa didapati dengan melalui panca indera. Al-hawasu al-khams, panca indera itulah ilmu. Jadi ilmiah itu sesuatu yang bisa dideteksi oleh al-hawasul khamsu, dideteksi oleh panca indera. Nah, wal imanu at-tasdiqu bil qalbi. Ini menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman at-tasdiqu bil qalbi yaitu membenarkan di dalam hati atau dengan hati. Jadi iman adalah membenarkan sesuatu bil qalbi dengan hati. Ay tasdiqu syai'i ala dhannihi, yaitu membenarkan sesuatu atas prasangkaannya. Wala yudraku, dan tidak didapati bil hawasi al khams, dengan indera yang 5. Jadi iman itu tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yaitu orang-orang yang yu'minuna beriman oleh mereka, alladzina bil ghaibi pada yang gaib. Lihat surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Surat ini kan sering kita baca ya, ayat ini tatkala kita tahlilan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Nah, yang gaib itu apa sih? Nah, yu'minuna itu apa sih? Coba kita belajar tafsir, kitab tafsir yang paling tipis yaitu tafsir Jalalain. Itu yu'minuna ditafsiri yusaddiquna. Yusaddiquna artinya membenarkan oleh mereka alladzina. Nah, bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari. Bima ghaba, pada sesuatu ghaba. Ghaba itu bermakna ghaib. Ghaib itu artinya sesuatu yang ada tetapi tidak bisa terdeteksi oleh panca indera. Sekali lagi, yang namanya ghaib di sini adalah sesuatu itu ada tetapi tidak bisa terdeteksi oleh panca indera. Ya, tidak bisa terdeteksi oleh panca indera. Seperti apa? Ya, seperti surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada. Tapi apakah kita pernah mendeteksi keberadaan surga dengan mata kita? Apakah kita sudah pernah melihat surga dan neraka? Apakah kita sudah pernah mendengar surga dan neraka loh ya, bukan mendengar berita. Kalau mendengar berita dari semua agama menceritakan tentang surga dan neraka, itu namanya berita, khobar. Kita sendiri apakah mendengar surga itu bunyinya kayak apa, neraka itu bunyinya kayak apa? Kan enggak. Belum pernah kita mendengar bunyi surga, bunyi neraka. Apakah kita sudah pernah ngelus-ngelus surga? Enggak, ya juga belum pernah. Apakah kita sudah pernah mencium baunya surga? Juga belum pernah. Oleh sebab itulah surga dan neraka itu jelas sesuatu yang gaib tetapi kita imani. Kita imani karena belum pernah kita deteksi dengan panca indera kita. Oleh sebab itulah letaknya ilmu pengetahuan sebenarnya di dalam pikiran. Lah, pikiran ini, intelektualitas kita ada di otak, ya, ada di otak. Lah, otak ada di kepala. Lah, kalau iman itu letaknya di dalam hati. Hati itu letaknya di dada, tidak di otak, tidak di pikiran. Jadi dua hal yang berbeda. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labithum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Lihat surat Ar-Rum ayat yang ke-56. Allah Jalla Jalaluhu membedakan antara ilmu dan iman.
Wa qala, dan telah berkata alladzina, oleh orang-orang yang utu telah diberikan terhadap mereka alladzina al-ilma, pada ilmu. Lah ilmu itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah pengetahuan. Nah, kalau kita menggunakan istilah ilmu pengetahuan, ada ilmu plus pengetahuan, ini pemborosan kata. Karena memang ilmu itu artinya pengetahuan dalam bahasa kita. Nah, kalau ditasrif alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. Orang yang mengetahui namanya alim. Orang yang alim itu namanya orang yang mengetahui. Nah, yang maklum yang diketahui. Dalam bahasa kita kan maklum biasanya diartikan seolah-olah ya sudah dimaafkan, ya sudah diketahui sebenarnya. Sesuatu yang sudah diketahui namanya maklum. Kemudian wal imana menggunakan wawu atof. Wawu atof, apakah limutlaqil jam'i? Mengumpulkan, iya, mengumpulkan. Tetapi maksudnya dua-duanya diberikan oleh Allah. Dua-duanya itu, yang pertama ilmu dan yang kedua iman. Ya, iman itu letaknya di dalam hati. Sekali lagi, hati ini ada kekuatan di dalamnya, namanya al-aqlu. Makanya banyak sekali orang-orang Yahudi Nasrani yang otaknya cerdas mereka, pikirannya cerdas, sangat ilmiah, profesor doktornya mereka sangat banyak sekali. Tetapi mengapa mereka tidak bisa menerima keimanan, tidak bisa menerima ketauhidannya Allah Jalla Jalaluh? Padahal mereka kan cerdas, otaknya cerdas, sangat ilmiah. Karena mereka hanya menggunakan deteksi panca indera. Sedangkan keimanan itu letaknya di dalam hati. Di dalam hati ini ada kekuatan yang ilahiyah, disebut al-aqlu, akal. Ya, makanya menurut Imam Al-Qurtubi, al-aqlu fil qalbi, akal itu dalam hati. Wal qalbu fil fuadi, dan hati itu di dalam fuad. Kemudian wal fuadu fis sadri, dan fuad itu di dalam dada. Oleh sebab itulah tatkala menyebutkan satu kata sodrun misalnya, itu yang dimaksudkan adalah akal di dalam hati. Contoh, alam nasrah laka sodrak. Lah, kata-kata sodrak ini adalah al-aqlu. Oleh sebab itulah orang-orang Yahudi Nasrani walaupun otaknya cerdas, pikirannya cerdas, sangat ilmiah, tetapi mereka tidak beriman. Mengapa? Karena Allah sudah mengunci hati mereka sehingga akal mereka mati. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama, telah mengkhotam, menstempel, mengunci mati. Ya, khatamallahu ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Sehingga jelas sekali bahwa keimanan itu adalah membenarkan segala sesuatu dengan taslim, dengan tunduk. Sedangkan ilmu pengetahuan itu bisa terdeteksi oleh panca indera. Oleh sebab itulah masalah nasab harus ilmiah, tidak hanya sekedar keimanan. Demikian dari kami, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.